Sebetulnya saat ini saya sedang ke Penajam untuk menjadi narasumber sosialisasi kerja disabilitas DPD Provinsi Bangka. Mereka senang bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, apa-apa yang dia kekurangan dia. Nah, sebanyak itu kita bisa membantunya, alhamdulillah sudah melebihi dari perasaan yang dirasakannya. Tapi kalau kita memang belum bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan harapannya, cukup dengan kita berikan motivasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena kalau saya berpanjang lebar nanti jatah narasumber yang benar-benar yang sudah bagus, yang sudah pakarnya, nanti waktunya tidak cukup. Jadi saya cukupkan sekian dan terima kasih, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan akhir kata saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan ini secara kekeluargaan, menyampaikan informasi bahwa kami di Kelurahan Tanah Grogol itu pernah kebanjiran di dalam kota. Kalau tidak salah bulan April ada jadi ada 12 RT yang terendam. Jadi ini saya bicara hati ke hati dengan ibu karena masih ada hubungan keluarga. Siapa tahu nanti ada dana aspirasi dari tingkat 1 sebanyak 12 RT yang terendam kemarin. Itu sekedar informasi secara kekeluargaan. Apa yang sesuai dengan penyampaian Pak Lurah, saya mengapresiasi dan itu yang terbaik Pak, karena juga saya kemarin itu beberapa kali banjir, baru kemarin saya kena kebanjiran masuk ke dalam rumah sekitar ada seginilah dalam rumah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Lurah, saya sangat setuju. Mudah-mudahan saya bisa berbagi aspirasi nanti ke Tanah Grogol. Tapi saya juga minta bantuan sama Pak Lurah dan Pak RT, Pak RT atau forum RT untuk membuatkan proposal Pak. Proposal semoga nanti di pemerintah daerah bisa dimasukkan di SPID-nya sehingga provinsi bisa mengawal sampai itu tuntas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga saya nanti bisa berbagi rezeki di dana aspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Said Sani. Adapun topik yang kami bahas pada hari ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Langsung saja kepada Bapak narasumber, Bapak Selamat Said Sani untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu Haja Sukmawati yang kami hormati dan yang kami banggakan selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, insya Allah dengan takdir Allah dan dukungan Bapak Ibu semua, 2024 semoga bisa terpilih lagi untuk melanjutkan cita-citanya membangun Tanah Grogol. Ciri orang yang ikhlas, tepuk tangannya lebih meriah. Iya. Bapak sekalian, Pak Lurah yang kami hormati, Pak Yusman, kemudian Pak Abdul Karim, serta Ustadz kita yang sudah mendoakan kita tadi, semoga kabul hajat. Ya, yang punya hutang segera terbebaskan hutang. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang belum menambah, boleh menambah, dapat izinnya. Belah dikupas buah semangka, dibeli di Sungai Pinang. Takdir Allah, siapa yang sangka pertemuan kita dengan Ibu Haja Sukma, hati kita menjadi senang.
pergi ke Grogot membeli terasi udang, menjadi narasumber Perda Disabilitas. Terima kasih saya sudah diundang. Semoga Bapak dan Ibu semakin berkualitas. Saya Sanip, saya sekian tahun yang lalu pernah jadi narasumber di materi motivasi untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kebetulan saya selama 10 tahun itu pernah menangani KDRT. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Ibu Sukma dan ada mentor saya, Pak Pidi di luar itu. Ya, ada mentor saya, ada guru saya juga. Sesungguhnya semangat dasar Pak Abdul Karim dan Pak Lurah, ya, saya pernah menjadi tim sesnya Bapak Gubernur. Kebetulan ketika saya jadi tim ses Bapak Gubernur, saya bidangnya dalam bidang visi dan misi Pak Gubernur. Mohon maaf, redaksional yang berkaitan dengan mengangkat kaum perempuan, ya, dengan disabilitas itu adalah saya yang mengusulkannya. Saya yang mengusulkannya untuk bahwa tidak cukup kita hanya memfasilitasi tentang kaum perempuan, tapi juga kaum disabilitas juga harus menjadi perhatian pemerintah. Begitu. Ini semangatnya. Ya, semangatnya seperti itu. Kemudian jadilah dia di visi misi yang disahkan. Kemudian oleh perjuangan teman-teman Ibu Ani Joy dan sebagainya, plus dilanjut sama teman-teman di DPR, dibikinlah Perda ini nomor 1 tahun 2018. Itu semangatnya. Kenapa begitu? Karena salah satu landasan pikiran saya adalah Nabi Muhammad mengatakan innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rezeki karena perantaraan orang-orang yang lemah. Tidak ada anggota dewan kalau tidak ada rakyat. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Tidak ada dosen kalau tidak ada mahasiswa. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Ini semangatnya. Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya Allah itu menolong kita semua karena perantaraan orang-orang yang lemah itu tadi. Kemudian kita juga diberi rezeki itu karena perantaraan orang-orang lemah. Bahwa di sebagian kita makan rezeki beras yang kita makan sesungguhnya karena ada orang-orang yang lemah. Siapa mereka? Para petani. Nah, inilah harusnya menjadi modal dasar kita, apapun kita ketika kita beraktivitas di masyarakat kita, bahwa kita ada tanggung jawab yang namanya tanggung jawab sosial. Ya, saya sebagai public speaker juga di Kalimantan Timur, ya, hipnoterapi juga, kemudian baca karakter orang dengan tulisan tangannya, begitu. Nanti, mohon maaf, saya tadi ada ngedarkan kertas nama saya di atas itu, selama saya Sanip tadi ada. Saya pengen juga punya daftar nama dan kontak person di sini. Siapa tahu nanti ada yang mau komunikasi sama saya segala macam juga boleh. Nomor handphone saya 0813 4665 1919 0813 4665 1919. Kita kenalan sedikit Pak ya. Saya juga salah satu penyair di Kalimantan Timur. Ya, saya juga salah satu penyair di Kalimantan Timur. Buku saya yang pertama adalah judulnya adalah Ijab Kabul. Yang kedua adalah Tulang Rusuk. Kenapa tulang rusuk? Karena sesungguhnya sekarang terlalu banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi tulang punggung. Betul? Penyebabnya bisa jadi karena memang suaminya meninggal atau memang suaminya diambil oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga buku saya judulnya adalah 100 kata beribu makna. Ini penunjang sebagai public speaking. Bagaimana cara kita berbicara pada orang banyak, megang mic-nya, tarik napasnya dan sebagainya. Itu bidang saya lah seperti itu begitu ya. Makanya saya sering juga sama Adinda di samping tadi itu ya, berkaitan dengan dunia public speaking. Ada YouTube-nya, ada Selamat Said Sanip. Silakan dikunjungi ya, karena perkenalan saya terbatas. Di YouTube saya Selamat Said Sanip. Di sana ada bagaimana saya menghipnotis orang ya, menghilangkan fobia terhadap tikus, cecak dan sebagainya, baca karakter orang, bagaimana cara berbicara dengan orang
silakan dikunjungi di Selamat Said Sanib. Kemudian ada juga orang yang seharusnya diamputasi, ya, kena diabetes atau kena tekanan, itu ditaburi saja, namanya peptida, pengobatan dari luar negeri, itu sudah sembuh Pak. Mata yang kabur Pak itu silakan dikunjungi, dan jangan lupa subscribe-nya, like and share-nya, seperti itu. Ya, ini buku-buku yang saya karang kurang lebih ada 14 buku, ya, dengan sastrawan Indonesia, penyair-penyair di Indonesia. Kalau yang saya sendiri itu baru 3. Ini sertifikat, ya. Pernah jadi kepala cabang asuransi Surabaya, Balikpapan, dan Samarinda. Kemudian tahun 2005 saya mengundurkan diri. Matak dulu untuk mengetahui tingkat kesetresan yang hadir di ruangan ini. Seperti itu. Kenapa? Karena pada umumnya ibu-ibu itu fisiknya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Diajarkan dalam Al-Quran itu, kalau pasangan suami istri itu namanya kaulan ma'rufan. Anak-anak berkomunikasi dengan orang tuanya itu kaulan kariman. Kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang minta kepada kita itu kaulan mainsuran. Kemudian ada juga kaulan syadidan, itu kita bagaimana waktunya bertindak tegas. Ada juga yang namanya kaulan layinan, lemah lembut, berkata lembut. Ini 6 hal ini komunikasi yang sekarang dalam komunikasi Islam itu sedang diajarkan. Mari kita itu, termasuk memperoleh informasi, gitu Pak. Ya, kemudian berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan. Cukup? Cukup materi saya? Yang benar. Bapak sekalian, kita tak pantas menghitung pahala. Ini di buku saya kutip di 100 kata beribu makna. Kita tak pantas menghitung pahala tatkala baju yang kita pakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya menjadi butiran debu. Meluap di museum lukisan wajah dalam sujud yang menipu diri. Selamat Said Sanib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Said.